Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diminta tadi atas nama ketua yayasan diminta untuk menyampaikan beberapa maklumat menjelang dibagikannya raport atau hasil prestasi belajar anak-anak ibu-ibu dan bapak sekalian selama 6 bulan. Selama 6 bulan ini. Ini momen-momen bagi raport ini biasanya ibu-ibu. Momen pembagian raport ini biasanya dijadikan momen untuk para orang tua menghakimi anak-anaknya di rumah. Benar kan? Kalau enggak, alhamdulillah gitu ya. Tapi di sini insya Allah enggak ya. Orang tua yang di sini semuanya enggak tahu yang di sono. Kalau di sini masa ya enggak ada. Adalah satu dua. Tapi mudah-mudahan enggak ya. Tapi kebanyakan orang tua itu menjadikan momen pembagian raport ini sebagai momen penghakiman terhadap anak. Kalau anaknya pintar, anaknya prestasinya bagus, dipuja-puja, bahkan difoto hasil prestasinya, ditaruh di status WA, status TikTok, status Facebook, Instagram, semua yang dia punya dipasang. Oh, anak saya alhamdulillah jadi anak yang soleh ya nak, jadi anak yang solehah ya, bager, pinter. Tuh kalau yang prestasinya bagus. Bahkan gak sedikit diajak jalan-jalan ke mall, ya, diajak jalan-jalan ke pantai dan lain sebagainya, karena prestasinya bagus. Tapi kan yang bagus nggak semuanya, gitu ya. Yang bagus nggak semuanya. Kadang-kadang lebih banyak kalau seumpama di ranking satu kan cuma satu orang. Sisanya ya 10 besar lah taruh. Sisanya berapa gitu kan? Kan lebih banyak. Ya sebenarnya anak-anak yang ketika tidak diapresiasi hasil belajarnya, apapun itu hasilnya, kan kasihan, gitu ya. Jadi apapun hasil anak-anak kita nanti yang kita dapatkan, yang kita terima di tangan kita dari guru-gurunya, jadikan itu sebuah introspeksi. Yang bagus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin kurang bagus, tinggal kita tanya, nih anak saya nggak bagus dari segi akademik. Mungkin ada potensi-potensi besar lainnya yang perlu kita gali. Jangan kemudian kita langsung, kamu mah belajarnya males, disuruh baca susah, di sekolah maunya main aja, jajan aja yang banyak gitu, dan lain sebagainya. Sehingga kata-kata tersebut bisa melukai hati seorang anak. Bahkan kadang-kadang Bu, omongan kita terhadap anak kita nih yang usianya masih kecil itu akan terbawa sampai mereka dewasa. Jadi memori anak-anak kita itu kuat, akan terbawa tuh omelan kita, ciwitan kita, jiwiran kita dan sebagainya akan terasa sampai besar, gitu ya. Begitu pula dengan kebaikan-kebaikan kita. Anak-anak kita nih ditemukan, wah ini nilainya nggak bagus, tapi kita kasih motivasi, kita gali potensi-potensinya dari segi yang lain, dari sisi yang lain. Nah ini yang harus kita sadari bersama, bahwa nanti apapun prestasi anak-anak kita, nah kita tetap harus bisa menghargai jerih payah mereka. Apalagi kemarin ya mereka itu beberapa bulan sudah nggak boleh bersama sama ibunya, harus ditinggal. Itu sebuah perjuangan juga. Mereka harus menghadapi masa transisi baru bersama teman-temannya. Itu bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang. Bahkan nggak sedikit banyak yang nangis sama temannya, disenggol dikit nangis dan lain sebagainya. Ini perjuangan yang luar biasa buat anak-anak kita yang harus kita berikan apresiasi kepada mereka. Dan yang perlu kita ingat, yang namanya hidup itu proses, gitu ya, proses tumbuh kembang, dan tidak seluruh anak itu kembang tumbuhnya sama. Tapi tidak menutup kemungkinan mereka yang kelihatannya tertinggal, teman-temannya udah jauh, tidak menutup kemungkinan di usia SD nanti mereka akan lebih unggul daripada temannya yang di TK. Begitu pula yang di SD, ya, yang di SD-nya mungkin biasa-biasa aja, di SMP-nya menjadi seorang yang luar biasa.
sampai nanti kuliah, ya, yang tadinya yang pinter luar biasa, ranking 1 terus di sekolahnya, tapi begitu kuliah dia menjadi anak yang biasa-biasa aja. Bahkan yang biasa-biasa aja ketika dulu TK-nya, SD-nya, SMP-nya, ketika dia menjadi mahasiswa, dia memasuki perkuliahan, dia menjadi seorang aktivis yang aktif di perkuliahannya, baik di dunia akademisnya maupun di dunia organisasinya. Ini tidak menutup hal kemungkinan seperti itu. Jadi jangan khawatir, jangan sedih, jangan takut kalau saat ini anak-anak kita tidak seperti yang kita harapkan pencapaian belajarnya. Karena mereka itu masih butuh proses. Paham kira-kira sampai sini Bu ya? Ini yang pertama. Kemudian ada tips dari ulama yang saya nggak bosan-bosan nyampein hal ini. Di dalam sebuah kitab yang sampai saat ini itu kitab masih relevan dipakai oleh santri-santri manapun, namanya kitab Ta'limul Muta'allim yang dikarang oleh Syekh Az-Zarnuji yang wafat kurang lebih 600 tahun yang lalu. 600 tahun yang lalu orangnya meninggal, wafat, namun ilmunya sampai sekarang masih dipelajari. Di dalamnya ada dikutip sebuah makalah, sebuah kalimat, man arada ayyakuna ibnuhu aliman fayambaghi ayyura'iyal ghuraba minal fuqaha wa yukrimahum wa yu'adzimahum wa yu'tihim syai'an. Kalau anak-anak kita pengen jadi anak yang alim, pengen jadi anak yang berilmu, pengen jadi anak yang beradab, pengen jadi anak soleh soleha, apa tips dari beliau? Tipsnya adalah fayam bagi ayyura'iyal ghuraba minal fuqaha. Caranya adalah hormati, muliakan daripada orang-orang soleh, orang-orang alim, orang-orang faqih. Siapa mereka? Guru-guru anak-anak kita termasuk orang-orang yang alim karena mereka mengajari anak-anak kita. Itu ya. Wa yu'tiyahum syai'a, kalau punya kelebihan rizki, punya kelebihan harta, sering-sering tuh kita ngasih ke gurunya. Ini bukan berarti saya nyuruh ya ke guru yang mana aja. Bukan berarti guru di sini doang. Gitu. Dia punya guru ngaji di rumah, kasih guru ngaji. Itu ya. Ini tips dari para ulama dan ini sudah banyak dibuktikan oleh ulama-ulama lainnya. Ya, banyak yang anaknya 11 jadi kiai semua, ditanya bapaknya dulu kiai, bukan. Bapaknya cuman orang biasa. Tapi tipsnya apa? Dulu tiap anak saya mesantren, kalau saya ngebekelin anak dulu zaman mesantren belum transfer zaman dulu. Kalau bawain anak itu dipikul buat makanannya, beras segala macam karena mungkin masak sendiri. Buat gurunya saya bawa sepikul. Jadi buat anak sepikul, buat guru sepikul. Begitu terus semua anaknya begitu di pesantren ini. Setiap kali mudifah kalau bahasa zaman sekarang ya, kunjungan itu gurunya selalu saya kasih. Apa hasilnya? Anak-anaknya semua jadi kiai, anak-anaknya semua jadi anak soleh. Ini pembuktian daripada kalam Syekh Az-Zarnuji. Siapa orang yang pengen anaknya alim, sering-sering ngasih kepada orang-orang alim, para guru-guru anak-anak kita. Jangan, mohon maaf sekali lagi, giliran ada orang tua yang sering ngasih, yang lain ngomong, itu mah anak sering ngasih biar anaknya lebih diperhatiin. Lah bukan begitu juga, memang itu tuntunannya gitu. Yang perlu kita jaga justru adalah hati kita masing-masing. Jangan sampai hati kita, bagi yang sering ngasih terjangkit penyakit riya, bagi yang belum ada kemampuan jangan sampai terkena penyakit dengki. Meureun we eta mah nilainya bagus-bagus da anaknya gurunya sering dikasih hadiah misalkan ini hati-hati jangan sampai kita terjerumus bisikan-bisikan setan, karena memang ini perintah daripada Rasulullah memuliakan orang-orang alim, perintah daripada ulama itu ya. Ini tips yang disampaikan oleh Syekh Az-Zarnuji dan sudah banyak dibuktikan oleh kalangan masyarakat kita bahwa memuliakan ulama akan memberikan dampak
kepada kecerdasan anak kita, kesolehan anak kita, kemudahan di dalam belajarnya anak-anak kita. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu semua, bapak-bapak semua sekalian diberikan keluasan rezeki untuk bisa sering-sering sedekah kepada orang-orang soleh. Itu ya. Dan yang ketiga yang akan saya sampaikan adalah ini yang namanya anak itu keberhasilan, kebarokahan terutama ya. Jadi disampaikan anak-anak itu belajar itu tahapannya bukan cuma sampai mendapatkan ilmu. Kalau belajar ngedapetin ilmu, setan lebih pintar daripada kita. Karena setan udah hidup dan gak pernah mati sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Kalau cuma menjadikan anak kita pintar ya, tapi tidak ada kebarokahan, tidak ada akhlaknya, setan lebih pintar daripada kita. Terus apa yang harus dicapai selain kita mendapatkan ilmu, selain anak-anak kita mendapatkan ilmu? Capailah kebarokahan ilmu. Sebab ilmu tanpa barokah sia-sia. Ya, sia-sia. Ibaratnya kita nanam buah, nanam pohon buah. Buahnya udah berbuah, tapi nggak kita makan, nggak kita kasih orang, nggak kita jual, manfaat nggak itu buah? Yang ada makin apa? Makin lama makin busuk. Tuh, begitu juga dengan anak-anak kita. Ajarkan mereka mendapatkan ilmu, ajarkan pula mereka cara mendapatkan keberkahan ilmu. Sebab yang namanya barokah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Sedikit dia punya ilmu tapi berkah terasa banyak. Tapi banyak dia punya ilmu nggak ada berkahnya, sedikit bahkan nggak berguna sama sekali. Ini harus kita perhatikan. Gitu ya. Maka supaya anak-anak kita mendapatkan keberkahan ilmu, bukan cuma dapat ilmunya doang. Ya, keberkahan itu dari mana? Salah satu keberkahan ilmu didapat dari para guru-guru anak-anak yang mengajarkan kita. Mengajarkan anak-anak kita. Gitu ya. Terus bagaimana supaya dapat berkahnya? Nah, ini buat saya pribadi, buat guru-guru juga yang mungkin punya anak, buat kita semua. Bukan cuma buat ibu-ibu aja. Ya. Bagaimana supaya kita dapat keberkahan ilmu? Jangan pernah kita suudzon kepada guru. Ya, sebab musibah seorang murid itu ketika dia mengetahui kekurangan gurunya, kemudian dia rasa hormat, rasa takzimnya berkurang. Bahkan nyeritain kepada orang-orang lain, guru ini mah begini ya, ternyata ngajarnya begini, kurang ini, kurang itu, dan lain sebagainya. Diceritain tuh kejelekan-kejelekan guru. Nanti Bu, di akhirat ada orang yang rajin belajar, datang ke majelis taklim rajin, karpet belum digelar dia gelarin, speaker belum nyala dia nyalain, dia sholawatan duluan manggil teman-temannya dan lain sebagainya. Rajin banget ngajinya rajin, belajarnya rajin. Tapi begitu di akhirat gurunya masuk surga, muridnya masuk neraka. Seharusnya kan gurunya ikut masuk ke surga. Gurunya masuk surga, muridnya masuk neraka. Dicariin itu murid. Ini dulu saya pernah punya murid ngaji sama saya, kemana nih orangnya nggak ada. Dicari-cari, diubek-ubek itu surga nggak ada. Nanya malaikat, tahu nggak murid saya yang namanya si Anu? Oh, murid kamu? Iya. Yang namanya si Anu? Iya. Tuh cari di neraka. Lah kok bisa di neraka? Iya, coba aja cari. Begitu dicari nggak ketemu. Namanya neraka, orang udah pada gesang semua. Begitu gurunya masuk, ada yang teriak, guru. Dilihat siapa nih yang manggil-manggil. Begitu ditarik sama gurunya, guru kenal saya, ingat saya. Kagak, kamu siapa? Saya ini si ini nih. Ya, si Indun, si Fulan yang dulu sering ngaji sama guru, rajin banget ngaji saya sama guru. Lah iya, kamu ngajinya dulu rajin. Ingat saya, ingat kamu dulu rajin, ngajinya rajin. Tapi kenapa kamu nyemplung ke neraka? Bukannya kamu ngajinya rajin? Iya guru, saya emang ngaji juga rajin. Tapi pulang ngaji, mohon maaf guru, saya sering jelek-jelekin di luar. Oh, ya. Lah ini kisah bukan kisah bohong, bukan kisah ngadi-ngadi, ngada-ngada. Ya, bukan kisah ngada-ngada. Begitu juga kita. Ya, kita berharap anak kita dapat ilmu, kita berharap anak kita dapat berkah dari gurunya, tapi gurunya kita jelek-jelekin. Nauzubillah min
dalil. Khawatirnya nanti anak kita tidak mendapatkan keberkahan ilmu. Ciri orang ilmunya tidak berkah, tidak manfaat, hidupnya selalu gelisah. Walaupun mungkin dipandang secara dunia hartanya banyak, punya pangkat, punya jabatan, tapi hatinya gelisah. Coba ingat-ingat punya salah apa sama guru kita. Bahkan dikatakan kalau usia kita nyampe 40 tahun hidup kita masih susah terus, buru-buru cari guru-guru kita, minta maaf, minta ridhonya. Boleh jadi kita pernah nyakitin hati guru, belum sempat kita minta ridhonya, keburu keluar sampai kita nggak ketemu lagi sama guru kita. Itu yang harus dihati-hati, ya, harus hati-hati banget kepada guru. Bahkan dikatakan hak guru itu bukan kadang-kadang, ya, ulama mengatakan hak guru itu lebih harus diperhatikan daripada hak orang tua sendiri. Kenapa sebabnya? Karena orang tua menjadikan anak dari langit ke dunia, bikin anak brojol ke dunia, udah beres kerjaan orang tua. Tapi tugasnya seorang guru mengembalikan seorang murid dari dunia menuju langit. Artinya apa? Nanti akan terasa. Ibu-ibu dapat anak solihah, dapat anak solehah, yang kata Rasulullah, ya, salah satu yang bisa nolong kita, jadi syafaat kita nanti dikubur sampai alam akhirat, sampai di padang mahsyar, itu siapa? Anak soleh. Anak soleh didikan siapa? Kan kita mah kebanyakan ngurusin kerjaan kita, betul nggak? Ya, anak-anak anterin aja sekolah, anterin aja ke pesantren, kita mah nyari duit, gitu kan? Yang ngajarin anak-anak kita supaya bisa ngaji siapa? Supaya bisa berbakti sama orang tua siapa? Yang bisa ngajarin anak-anak supaya bisa ngedoain orang tuanya siapa? Guru. Nah, itu sebabnya di dalam sebuah kitab ulama mengatakan haknya guru itu lebih besar daripada haknya orang tua. Saking pentingnya seorang guru di dalam pendidikan anak-anak kita. Mudah-mudahan ya kita dihindarkan satu tadi dari rasa ujub, rasa sombong, rasa riya ketika kita sering ngasih ke guru. Ya, ini mah ya Allah, mudah-mudahan mencari ridhomu supaya anak-anak saya bisa jadi anak yang soleh. Hindarkan diri dari penyakit riya. Bagi yang belum mampu untuk memberikan kepada gurunya, jangan sampai rasa iri, rasa dengki merasuki diri kita sehingga ngejelek-jelekin orang yang suka ngasih gurunya. Gitu ya. Kemudian juga dengan guru kita jangan suudzon. Kalau seumpama nih, ya, mohon maaf, guru-guru kami yang ada di sini melakukan sebuah kesalahan, boleh nggak orang tua negur? Boleh, tapi dengan cara akhlak, dengan cara adab. Jangan di ruang publik, di grup misalkan, ya, WA atau telepon. Tapi yang enak, jangan WA, jangan telepon. Karena bahasa WA, bahasa telepon itu tidak disaksikan dengan raut wajah dan suasana hati. Bisa jadi kita WA-nya baik-baik tapi ditimpalinnya dengan suasana hatinya buruk, ya jadi buruk gitu. Makanya kalau misalkan ada problem, ada masalah, ya temuin langsung gurunya, ngobrol baik-baik, silaturahim, supaya apa? Tadi supaya tidak timbul penyakit yang namanya suudzon. Ini bahaya ibu-ibu sekalian. Ya, bahaya apalagi pendidikan kita nih usia-usia dini ini menjadi pondasi yang harusnya sangat kuat. Usia TK, usia SD ini menjadi pondasi pendidikan mereka yang harus kuat. Jangan sampai diawali dengan penyakit-penyakit hati tersebut sehingga ilmu-ilmu anak-anak kita nih mulai dari pondasinya aja udah nggak kuat, udah goyah, udah lemah. Ibarat bangunan, kalau pondasinya nggak kuat, bangunannya bakal ambruk, rusak, gitu ya. Nah, ini maklumat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini juga bisa saya laksanakan atas nama pribadi dan umumnya, ya, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, kita semua selaku orang tua harus memiliki akhlak, memiliki adab terhadap guru-guru anak-anak kita supaya anak-anak kita mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat dunia sampai akhirat. Amin
Ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Takut kepanjangan, udah setengah jam. Ya, kalau mau lanjut nanti kalau ada acara boleh ngundang ya. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan dan kata-kata yang kurang berkenan. Khutbah sofa wa da'ama qadar billahi taufiq wal